Shalom. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Manusia diperhadapkan pada hidup yang diberkati Tuhan atau dikutuk oleh Tuhan. Kita tentunya berharap kita luput dari kutukan dan kita hidup dalam berkat Tuhan. Namun pada zaman Nuh, manusia pada saat itu memilih hidup di dalam kutuk Tuhan, penghukuman Tuhan. Mengapa kutuk itu terjadi pada umat manusia di masa Nuh? Yang pertama, kita melihat Alkitab mengatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati manusia berdosa yaitu berbuat dosa, berpikir yang jahat, merencanakan yang jahat. Awal dari kisah Nuh ini merupakan kesimpulan dari Kejadian pasal 3 sejak kejatuhan manusia sampai pada pasal yang ke-5 dan awal ke-6 ini. Manusia terus merosot hidup dalam dosa, suka akan dosa. Inilah yang menjadi penyebab air bah harus ditimpakan pada umat manusia di zaman Nuh. Alasan lain mengapa umat manusia saat itu juga tertimpa bencana air bah yang merupakan kutukan, penghukuman dari Tuhan. Karena mereka mengabaikan kasih Tuhan dan kesabaran Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih. Dia tidak pernah meninggalkan manusia sejak penciptaan. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, Tuhan selalu suka berkomunikasi dengan manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan terus masih berfirman kepada manusia. Buktinya Tuhan mencari Adam. Tuhan menyiapkan kulit hewan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dia selalu berfirman kepada manusia. Demikian juga pada zaman Nuh. Tuhan menasihati, Tuhan memperingatkan agar manusia bertobat dari dosanya. Melalui siapa? Yaitu Nuh. Nuh memiliki anak, Sem, Ham, dan Yafet saat dia berusia 500 tahun. Dan air bah menerjang seluruh umat manusia pada waktu Nuh berusia 600 tahun. Berarti ada waktu kurang lebih 100 tahun Nuh hidup di tengah-tengah zaman yang bobrok, dan dia memberitakan firman Tuhan, berita pertobatan agar manusia zaman itu berbalik kepada Tuhan. Dan Nuh juga membangun bahtera sebagai suatu tanda imannya, sebagai satu alat, semacam alat peraga bahwa Tuhan berbicara, menegur, memanggil manusia bertobat. Dan ini dilakukan selama bertahun-tahun, kemungkinan berpuluh-puluh tahun. Namun bagi manusia saat itu, tindakan Nuh dianggap aneh, tidak masuk akal. Kemungkinan mereka juga mengejek Nuh, tapi Nuh setia hidup di hadapan Tuhan, setia memberitakan berita pertobatan. Kita melihat dosa selalu bersifat semakin memuncak sampai klimaksnya. Tidak ada obat kecuali kutukan Tuhan dijatuhkan. Penghukuman Tuhan
ditimpakan. Itu tercatat di dalam kisah Israel di masa Perjanjian Lama. Israel Utara diperingatkan supaya bertobat dari penyembahan berhala, dari macam-macam kejahatan. Tidak mau, Tuhan menghukum mereka, membuang ke Asyur. Begitu juga nasib bangsa Israel Selatan, terus dinasihati oleh para nabi, dan mereka tidak mau bertobat, dibuang ke Babilonia. Begitu juga riwayat Saul yang suka memberontak kepada Tuhan, mati secara tragis. Dalam Perjanjian Baru, Yudas Iskariot bergaul dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih. Namun dia terus-menerus menolak kasih Tuhan, menolak kesabaran Tuhan, dan dia akhirnya mati secara tragis, yaitu bunuh diri. Ajaran Alkitab ini mengingatkan agar Anda dan saya hidup dalam pertobatan. Agar kita tidak hidup di dalam kutuk Tuhan. Sebab kutuk penghakiman dari Tuhan itu terjadi ketika kita suka akan dosa. Ketika kita mengabaikan kasih Tuhan. Ketika kita menyepelekan kesabaran Tuhan. Tuhan akan terus memanggil kita. Namun jika dosa terus-menerus dilakukan, tidak ada pertobatan, maka kutuk penghukuman Tuhan akan terjadi. Mari jangan hidup dalam kutuk, tapi hiduplah dalam berkat Tuhan dengan cara bertobat dari dosa. Kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu adalah jalan berkat. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.